Izinkan untuk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Takbir! Carilah. Putusannya ditolak, bagaimana Bang? Nanti kita kasih statement lah ya. Kapan statementnya? Nantilah, tunggu kabar lah. Penyidik akan mengirimkan kembali minggu depan mengagendakan untuk pemanggilan tersangka DRL. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akhirnya resmi menolak gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh Dr. Richard Lee. Putusan ini sekaligus menegaskan bahwa statusnya sebagai tersangka kembali berlaku dalam kasus dugaan pelanggaran perlindungan konsumen terkait produk dan layanan kecantikan yang saat ini tengah diselidiki oleh Polda Metro Jaya. Dalam sidang yang digelar pada Rabu, 11 Februari 2026, Majelis Hakim menyatakan bahwa permohonan pra-peradilan yang diajukan pihak Richard Lee ditolak sepenuhnya. Hakim menilai proses penetapan tersangka yang dilakukan penyidik telah sesuai dengan prosedur hukum dan mekanisme yang berlaku. Dengan adanya putusan ini, upaya hukum yang ditempuh Richard Lee untuk menggugurkan status tersangkanya pun kandas. Artinya, proses penyidikan akan terus berlanjut sesuai ketentuan yang ada. Publik pun kini menanti langkah berikutnya dari sang dokter, sekaligus figur publik tersebut. Apakah akan ada upaya hukum lanjutan, atau justru klarifikasi terbuka kepada masyarakat? Hari ini, Rabu 11 Februari 2026, sudah diputuskan dari gugatan tersebut bahwa ditolak. Ya, kami sampaikan gugatan pra-peradilan dari tersangka DRL ditolak sepenuhnya. Pasti kita pengen ekspresi. Mengedepankan estetik. Kan dokter sampaikan. Jelas tadi mendengar kan. Karena apa? Termohon dalam hal ini penyidik sudah mengirimkan SPDP kepada kejaksaan, pelapor dan terlapor kurang dari 7 hari setelah diterbitkan SPDP. Artinya penyidikan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang kedua, materi pokok bukan kewenangan lembaga pra-peradilan. Ini aspek formil. Pemberitahuan penetapan tersangka tidak melampaui waktu yang telah ditentukan. Artinya sesuai dengan waktu, deadline, sesuai dengan materi, sehingga tidak ada cacat hukum dalam proses penetapan tersangka. Sehingga ini juga didukung dari alat bukti pasal 184 KUHP, yaitu termohon dalam hal ini melakukan pemeriksaan saksi sebanyak 18 orang yang kesesuaiannya relevan dengan serta 3 orang pemeriksaan ahli. Maka putusan sidang pra-peradilan tersangka DRL dinyatakan ditolak sepenuhnya dan membebankan biaya perkara kepada pemohon. Itu putusan pengadilan lah. Kita sudah menghargai putusan pengadilan. Yang dimana kita kan mengajukan permohonan, ya kita hargai lah putusan pengadilan. Nanti kita kasih statement lah ya, lebih lengkapnya kita kasih statement nanti ya. Ya kami menghargai setiap putusan dari majelis hakim. Yang pada intinya meskipun putusan kami ditolak, kami tetap menghargai ya putusan. Ada kekecewaan nggak Bang dari tim kuasa hukum Richard Lee? Itu kalau kecewa pasti ada lah. Nanti kita kasih statement lebih lengkap lah ya. Tak lama setelah putusan dibacakan, suasana di luar ruang sidang mendadak berubah menjadi penuh emosi. Sorot kamera langsung tertuju pada satu sosok yang tak kalah mencuri perhatian. Ya, Dr. Samira,
atau yang dikenal publik dengan sapaan Doktif. Di tengah kerumunan awak media, Doktif tiba-tiba bersujud syukur. Dengan mata terpejam dan tangan terangkat, ia memanjatkan doa. Momen itu sontak menjadi pusat perhatian. Ia berharap agar keadilan benar-benar ditegakkan, terutama bagi masyarakat yang merasa dirugikan dalam perkara ini. Aksi tersebut rupanya bukanlah luapan emosi sesaat. Doktif mengaku bahwa sujud syukur itu memang sudah ia niatkan sejak awal sebagai sebuah nazar. Jika putusan pra-peradilan ditolak, ia berjanji akan bersujud sebagai bentuk rasa syukur dan keyakinannya pada proses hukum yang berjalan. Nazar salah satunya, ya Allah, ya. Perjuangannya luar biasa, guys. Doktif mau melakukan satu hal yang Doktif tunggu-tunggu dari kemarin, ya. Izinkan Doktif, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Allah Akbar, Allah Akbar. Takbir! Allah Akbar. Takbir! Allah Akbar. Ya Allah, berikanlah keadilan ya Allah bagi masyarakat yang selama ini sudah dizolimi ya Allah oleh manusia satu ini ya Allah. Doktif hanya perantara ya Allah. Doktif bukan siapa-siapa. Doktif hanya manusia lemah yang penuh dosa. Di sini Doktif menjadi perantara bagi banyak masyarakat, orang-orang yang sudah dizolimi ya Allah. Ya Allah, berikanlah keadilan bagi masyarakat Indonesia. Kembalikanlah hak-hak mereka yang sudah diambil. Saat ini dia menikmati. Dia memamerkan harta kekayaan yang dia dapat dari penipuan ya Allah. Ya Allah, tegakkan keadilan kepada PMJ. Tegak luruslah PMJ, para penyidik tegak lurus. Tidak ada satupun manusia di negara Republik Indonesia ini yang kebal hukum ya Allah. Tunjukkan kekuasaan-Mu ya Allah. Hanya kepadamu kita berserah, hanya kepadamu kami memohon doa. Amin ya rabbal alamin. Itu salah satu nazarnya Doktif. Setiap Doktif merasakan. Jadi gini, sama seperti kasus dulu di Sahrul Isazega juga ya. Yang di Malang Doktif juga melakukan sujud syukur. Kenapa? Karena tekanannya luar biasa. Jadi buzzer-buzzernya dia itu luar biasa menekan Doktif, mentalnya keluarganya Doktif semua diserang. Dan saat ini pun saudara DRF pun melakukan hal yang sama. Belum berhenti sampai di situ, drama di luar ruang sidang rupanya masih terus berlanjut. Usai melakukan sujud syukur dan memberikan pernyataan kepada awak media, Doktif terlihat langsung bergegas menghampiri tim kuasa hukum Dr. Richard Lee di luar area pengadilan. Dalam momen yang cukup menyita perhatian itu, Doktif sempat mempertanyakan keberadaan Jeffrey Simatupang yang diketahui tidak tampak hadir dalam sidang pembacaan putusan. Pertanyaan tersebut terlontar di tengah situasi yang masih hangat dengan sorotan kamera. Di sisi lain, raut wajah kekecewaan tampak jelas terpancar dari tim hukum Richard, apalagi setelah majelis hakim menolak gugatan pra-peradilan mereka. Suasana terlihat begitu tegang. Ekspresi serius dan langkah cepat meninggalkan lokasi seolah menggambarkan beratnya hasil putusan yang baru saja diterima. Selamat ya. Mana Bang Jeffrey mana? Carilah. Kita ini namanya lawyernya juga ya, lawyer. Bang Jeffrey mana, Bang? Bang, gimana Bang? Putusannya ditolak Bang. Terakhir Pak, dikit Bang, putusannya ditolak. Bagaimana Bang? Nanti kita kasih statement lah ya. Kapan statementnya? Nanti lah, tunggu kabar lah. Nggak, sekarang ke Polda Metro Jaya kita. Kita ke Polda Metro Jaya. Silakan. Kalau Doktif mau Kan jangan sakit ya alasannya ya, yakin ya jangan sakit alasannya nanti kalau dipanggil ya. Kita ketemu lagi nanti ya. Kondisi manusia. Enggak. Oke dok, kita ketemu lagi dok. Sukses ya. Oke, Mana Bang Jeffrey? dicarilah. Melalui telepon langsung orangnya langsung dan menghubungi juga langsung, bertemu juga langsung ada, nggak bisa disebutin, yang penting emang itu A1 banget sudah. Seakan tak ingin kehilangan momentum pasca putusan pra-peradilan, pihak Polda Metro Jaya pun langsung bergerak cepat. Tak butuh waktu lama, kepolisian merespons hasil sidang dengan langkah tegas yang mengejutkan publik. Polisi diketahui telah mengeluarkan surat pencegahan atau cekal terhadap Dr. Richard Lee. Artinya, yang bersangkutan untuk sementara waktu tidak diperkenankan bepergian ke luar negeri selama proses hukum masih berjalan.
Keluarnya surat cekal ini tentu bukan tanpa alasan. Langkah tersebut mengindikasikan bahwa penyidik ingin memastikan proses pemeriksaan berjalan lancar dan tidak terhambat. Terlebih, sebelumnya sempat beredar kabar soal kemungkinan mangkir dari pemeriksaan. Artinya kalau sudah ada dilakukan pencekalan, itu merupakan suatu mekanisme dalam proses penyidikan agar yang bersangkutan tidak melaksanakan kegiatan dulu ataupun bepergian ke luar negeri. Adapun langkah penyidik setelah menghormati putusan pra-peradilan ini, penyidik akan mengirimkan kembali minggu depan mengagendakan untuk pemanggilan tersangka DRL. Dalam pernyataannya kepada awak media, Doktis juga melontarkan sikap yang tak kalah tegas. Ia menegaskan tidak akan membuka ruang damai dalam perkara ini. Baginya, proses hukum harus berjalan apa adanya tanpa kompromi. Bahkan, Doktif mengaku sempat menerima tawaran uang dalam jumlah fantastis. Nominalnya disebut-sebut mencapai puluhan miliar rupiah. Namun tawaran itu, menurutnya, langsung ia tolak mentah-mentah. Ia menegaskan dirinya tidak ingin persoalan ini berujung pada kesepakatan di balik layar. Bagi Doktif, kasus ini bukan sekadar konflik personal antar individu. Ia menyebut perkara tersebut menyangkut kepentingan masyarakat luas, khususnya para konsumen yang merasa dirugikan. Alhamdulillah kita akan pantau ya, Doktif memohon teman-teman netizen untuk memantau semua perjalanan ini hingga ke persidangan. Untuk perdamaian, Doktif tekankan lagi, meskipun sudah puluhan miliar akhirnya sudah menuju ke Doktif bilang tertutup ya, tidak ada kata damai buat kalian DRL. Doktif tegaskan sekali lagi ya, tidak ada kata damai. 50 miliar sudah angkanya sekarang menuju ke Doktif. Ya, tidak akan Doktif terima. Satu tujuan Doktif di sini, Doktif sudah janji ya, jihad itu apa? Mengembalikan uang kalian, kembalikan uang masyarakat, ratusan miliar itu kembalikan, bukan untuk menyumpal mulutnya Doktif. Ada, jadi intinya begini aja, jadi ada nilainya dinaikkan karena Doktif 5M menolak dan koar-koar di media. Jadi ada penawarannya naik ke angka kurang lebih di angka 50 miliar. Tapi Doktif tegaskan, berapapun itu tidak akan bisa mengganti kerugian masyarakat. Tujuannya Doktif di sini mengganti uang masyarakat. Jika kerugian masyarakat 200 miliar dan yang diberikan hanya 50 miliar, 150 miliar itu Doktif cari dari mana? Ya, seperti itu. Masa Doktif yang kerja untuk mengembalikan uang masyarakat? Gitu. Jadi kembalikan sesuai dengan apa yang sudah kamu ambil, gitu. Ya, jadi apa yang kamu ambil ya kembalikan ke masyarakat. Jika kamu tidak mampu ya masuk sel, semudah itu. Hanya itu aja. Adapun langkah penyidik setelah menghormati putusan pra-peradilan ini, penyidik akan mengirimkan kembali minggu depan mengagendakan untuk pemanggilan tersangka DRL dalam proses lanjut menghadapi proses penyidikan yang ada di Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Pastinya, dan dengan tegas penyidik akan jauh lebih garang menghadapi seorang DRL ini. Pastinya akan Doktif tunggu, mau sampai subuhnya lagi Doktif tunggu. Sampai akhirnya dia bisa ditahan dan melepas wignya, karena wig tidak boleh digunakan pada saat penahanan. Ya, jadi kita lihat. Ya, kita lihat karena Doktif mengingatkan ya untuk para penyidik pada saat ditahan wajib untuk dilepaskan wignya, karena itu adalah salah satu bukti bahwa apa yang Doktif katakan dia menjual serum penumbuh rambut itu adalah kebohongan, karena dia sendiri tidak bisa menumbuhkan rambutnya sendiri. Nah, selesai sudah, Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.